Kenapa? Karena kita punya uang. Jika drone tempur Bayraktar Akıncı yang kabarnya sudah dipesan oleh Indonesia ditempatkan di Jakarta, apakah TNI Angkatan Udara benar-benar bisa menjangkau hampir seluruh kawasan Asia Tenggara, bahkan hingga mainland Asia dan sebagian Australia? Bagaimana cara menghitung jangkauan luar biasa ini? Dan bagaimana dampak keseimbangan regional jika drone Akıncı sudah memperkuat militer Indonesia? Jangkauan operasi Akıncı. Dengan endurance terbang hingga 24 jam, Akıncı adalah salah satu drone HALE, High Altitude Long Endurance, paling mumpuni di kelasnya. Mari kita ambil skenario sederhana. Jika ditempatkan di Jakarta dan diterbangkan selama 12 jam dengan kecepatan jelajah sekitar 281 km per jam, maka Akıncı akan menempuh jarak lebih dari 3.300 km. Itu berarti hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada dalam jangkauannya. Dari Jakarta, Akıncı bisa mencapai Hanoi di Vietnam, Manila di Filipina, hingga Darwin di Australia Utara. Bahkan, sebagian besar kawasan daratan utama Asia Tenggara yang sering disebut mainland Southeast Asia dapat dipantau dan jika diperlukan dijangkau dengan serangan presisi. Inilah yang menjadikan Akıncı bukan sekadar alat pengintai, melainkan juga pengubah peta kekuatan udara di kawasan. Kapabilitas serang presisi. Namun, jangkauan terbang hanyalah satu sisi keunggulan. Yang membuat Akıncı benar-benar berbahaya adalah kemampuan serang presisinya. Drone ini mampu membawa berbagai jenis persenjataan, mulai dari bom pintar MAML dan MAMT buatan Turki, hingga rudal jelajah canggih SOM, dengan jangkauan sekitar 280 km. Artinya, Akıncı tidak harus masuk terlalu dalam ke wilayah musuh untuk melancarkan serangan. Dari radius aman, drone ini dapat meluncurkan rudal jelajah yang sanggup menghantam sasaran strategis seperti pangkalan udara, pelabuhan militer, atau instalasi vital lainnya. Dengan kombinasi daya jelajah ribuan kilometer dan senjata jarak jauh, Akıncı memberi TNI Angkatan Udara kemampuan proyeksi kekuatan yang sebelumnya sulit dibayangkan. Dampak bagi keseimbangan regional. Masuknya Akıncı jelas akan mengubah keseimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara. Selama ini, kemampuan drone tempur jarak jauh lebih banyak dimiliki negara besar seperti Tiongkok atau Sekutu Amerika di kawasan. Di ASEAN sendiri, baru segelintir negara yang mengoperasikan drone bersenjata. Itu pun umumnya kelas menengah dengan daya jangkau terbatas. Malaysia dan Thailand memiliki beberapa unit drone buatan Tiongkok, sementara Singapura fokus pada UAV untuk pengintaian. Artinya, ketika Akıncı benar-benar aktif di tangan TNI Angkatan Udara, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di ASEAN dengan drone HALE bersenjata yang mampu melakukan serangan presisi lintas negara. Kapabilitas ini bukan hanya memperkuat daya gentar, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi strategis sebagai kekuatan udara utama di kawasan. Doktrin dan skenario operasi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana TNI Angkatan Udara akan mengoperasikan Akıncı dalam doktrin tempur modern? Fungsi utamanya tentu sebagai platform ISR, pengintaian, pengawasan, dan pengintaian strategis. Dengan kemampuan terbang di ketinggian 40.000 kaki dan endurance panjang, Akıncı bisa mengawasi pergerakan kapal perang di Laut Natuna Utara, jalur pelayaran Selat Malaka, hingga pangkalan udara di negara tetangga. Namun lebih dari itu, Akıncı bisa dijadikan aset serangan presisi jarak jauh. Misalnya, dalam skenario konflik terbatas, drone ini dapat diluncurkan lebih dulu untuk melumpuhkan radar musuh atau pangkalan udara dengan rudal SOM, sebelum jet tempur TNI Angkatan Udara masuk lebih dalam. Dengan kata lain, Akıncı bisa berperan sebagai ujung tombak serangan jarak jauh, sekaligus mata yang mengawasi medan tempur secara terus-menerus. Risiko dan mitigasi. Tapi setiap kekuatan besar selalu datang bersama risiko. Akıncı, meski canggih, tidak kebal. Pertama, pertahanan udara modern. Radar dan sistem SAM yang terintegrasi bisa mendeteksi dan menembak jatuh drone yang terbang di jalur yang diketahui. Apalagi kalau drone itu masuk ke zona udara berlapis. Kedua, electronic warfare. Lawan yang mampu melakukan jamming atau spoofing dapat mengganggu link kendali, navigasi GPS atau sensor drone, membuat misi gagal atau menyebabkan kehilangan platform. Ketiga, logistik dan sustainment. Pemeliharaan mesin ganda, suku cadang, dan pelatihan operator memerlukan investasi besar. Tanpa dukungan logistik yang kuat,
Kapabilitas ini cepat melemah. Keempat, dimensi politik dan hukum. Operasi lintas batas dengan serangan presisi berisiko memicu eskalasi politik atau klaim pelanggaran kedaulatan. Untuk mengurangi risiko itu, TNI Angkatan Udara perlu menerapkan beberapa langkah mitigasi, integrasi Akenci dalam operasi bersama, kombinasi Suppression of Air Defense (OSIAD) dan dukungan Electronic Warfare agar drone bisa beroperasi lebih aman, penguatan link komunikasi tahan gangguan, anti-jam, dan navigasi inersia sebagai cadangan GPS, program pemeliharaan dan suku cadang lokal untuk memastikan tempo operasi, serta doktrin penggunaan yang ketat, termasuk aturan keterlibatan dan penilaian risiko politis sebelum misi lintas batas. Dengan mitigasi ini, potensi Akenci bisa dimaksimalkan tanpa mengabaikan risiko nyata yang menyertainya. Masuknya Bayraktar Akinci akan menandai babak baru bagi TNI Angkatan Udara. Dari sekadar kekuatan defensif, Indonesia kini bertransformasi menuju kekuatan proyeksi dengan daya jangkau jauh melampaui batas nasional. Dengan kemampuan ISR 24 jam non-stop, kombinasi rudal presisi jarak jauh, serta jangkauan operasi ribuan kilometer, Akinci memberi TNI Angkatan Udara posisi unik di Asia Tenggara, bukan hanya sebagai penjaga langit Nusantara, tapi juga sebagai penentu keseimbangan regional. Pertanyaannya kini, apakah kawasan siap menghadapi era baru ketika Indonesia memiliki mata yang selalu awas, sekaligus tangan panjang yang mampu menyentuh target jauh di luar perbatasan? Satu hal pasti, dengan Akinci, TNI Angkatan Udara tidak lagi sekadar pengawal teritori, melainkan calon administrator keamanan kawasan yang siap menjaga stabilitas, sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia di panggung internasional.